Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus sholihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min samaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha walahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di sini. Kali ini kita akan membahas tentang pentingnya Al-Quran di dalam kehidupan manusia. Cukuplah bagi kita sebagai generasi umat Islam saat ini, sebagai umat Nabi Muhammad SAW, meyakini dengan sepenuh hati bahwa Al-Quran adalah sebaik-baiknya petunjuk hidup, sumber kebahagiaan dan jalan keselamatan. Meyakini dan meridhoi semua hal-hal yang telah Allah atur dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 1-2. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Artinya Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Kalau kita meyakini Islam sebagai agama yang benar di sisi Allah, pasti meyakini pula wahyu Allah yaitu Al-Quran, dan meyakini pula Nabi pembawanya adalah Nabi Muhammad SAW. Lantas bagi kita generasi muda penerus perjuangan Islam, apa percaya saja sudah cukup? Nah, kali ini saya akan membahas masalah ini. Perlu diketahui bahwa tidak diterima amal soleh tanpa iman, dan tidak pula dianggap iman tanpa amal soleh. Keduanya kata Nabi harus berjalan seiring ataupun seimbang. Iman ibaratkan akar pohon dan amal soleh adalah buahnya. Buah yang banyak serta manis adalah bukti dari kesuburan pohon, dan pohon yang kuat menyebabkan terawatnya buah yang baik. Oleh karena itu, keimanan dan perbuatan sangat erat hubungannya. Kata amal selalu disertai penyebutannya dengan keimanan dalam sebagian besar ayat-ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus sholihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min samaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha walahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Yang artinya, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu. Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya. Setelah beriman, maka beramal soleh harus berpedoman pada Al-Quran sebagai jalan hidup. Artinya, Al-Quran sebagai landasan pertama setiap amal atau langkah kita hidup di dunia ini, mencakup segala hal, pola berpikir, cara bersikap, dan bertingkah laku, amaliyah ibadah, baik yang fardu maupun yang sunnah. Mari sedikit kita uraikan satu persatu. Yang pertama, pola berpikir yang sehat adalah pola berpikir yang sesuai dengan Al-Quran dan tidak menyimpang dari Al-Quran. Pola berpikir yang dibimbing oleh Allah melalui guru yang soleh. Sebagai generasi terpilih, jauhkan diri kita berpikir bebas yang mengarahkan diri kepada kesesatan.
kemusyrikan, dan penentangan terhadap Al-Quran. Penyakit yang menggejala saat ini, orang tidak pernah menyaring apa-apa yang telah kita terima. Lebih-lebih yang suka buka-buka internet dan bertanya pada Mbah Google. Banyak yang terjerumus pada kesesatan pemikiran yang banyak dialami oleh pemuda-pemuda sekarang ini. Seharusnya mereka mempunyai filter yang kuat dan harus pandai meneliti dan mengetahui sumber situs yang sesuai dengan Al-Quran dan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menyaring situs-situs yang berdalih Islam tetapi menghancurkan akidah umat Islam. Lalu filternya apa? Ya jelas dong, filternya harus diperoleh langsung dari guru. Ngaji dulu pada guru, kiai, ulama yang soleh langsung dengan waktu yang cukup lama, sehingga memperoleh bekal ilmu agama yang menyeluruh. Juga suka duduk di majelis ilmu, majelis zikir, maupun majelis sholawat. Yang kedua, cara bersikap dan bertingkah laku, yaitu kita sebagai generasi muda menggunakan pedoman Al-Quran dalam bersikap dan bertingkah laku, atau dengan kata lain kita memelihara akhlak yang Qur'ani. Nabi kita adalah cerminan akhlak Al-Quran. Kemuliaan akhlaknya adalah pancaran dari nilai-nilai Al-Quran yang mulia. Kita dengan mengikuti akhlak Nabi berarti kita berakhlakan Al-Quran. Kita berbakti kepada orang tua, menyayangi keluarga, dan menghormati tetangga. Mendoakan sesama muslim adalah akhlak yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, memelihara amaliyah ibadah baik yang fardu maupun yang sunnah. Keduanya senantiasa kita jaga secara istiqomah hingga akhir hayat. Kita jalankan secara istiqomah karena istiqomah lebih baik daripada 1000 karomah. Istiqomah khairum min alfi karomah, dan semua hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menjalankan yang wajib itu sudah pasti, betul tidak? Tetapi memelihara yang sunnah ini kadang terlupakan. Padahal yang sunnah-sunnah ini sebagai penutup apabila ada kekurangan pada ibadah yang fardu. Para kekasih Allah selalu memelihara sunnah, dan ia merasa kesunahan itu wajib baginya. Apakah kita sudah melaksanakan hal-hal tersebut? Jawabnya ya ada pada diri masing-masing dalam munajat dan tafakur kita nanti. Bagi yang mau berpikir, menjadikan Al-Quran menjadi jalan hidup juga berarti kita harus senantiasa mempelajarinya tanpa bosan-bosan mengamalkannya. Belajar mulai dari buayan hingga liang lahat, dan kita akan menjadi sebaik-baiknya manusia. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Saya ingin menyimpulkan inti pembahasan ini agar mudah kita ingat. Menjadikan Al-Quran sebagai jalan hidup adalah memelihara amal kebaikan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW secara istiqomah, karena Allah yang didahului dengan keimanan, serta memelihara yang tiga, menjaga pola pikir sehat sesuai Al-Quran dan Sunnah, dengan belajar ilmu agama pada guru yang soleh, berbudi pekerti Al-Quran yakni akhlak Rasul, dan menjaga keistiqomahan dalam beribadah yang wajib maupun yang sunnah. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.